warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nazlatun Taibah. Saya Syarifah Hasibuan. Kami dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab akan memenuhi tugas kuliah kami Filsafat Pendidikan Islam yang berjudul Hakikat Manusia dan Implikasinya. Oh ya Nazlah, berbicara tentang hakikat manusia, Nazlah tahu nggak apa itu pengertian hakikat manusia? Nah, secara yang Nazlah tahu, hakikat manusia itu adalah makhluk yang paling kompleks. Dikarenakan manusia dapat menjadikan dirinya menjadi objek maupun subjek, Mbak Ipa. Nah, inilah yang membedakan manusia dengan makhluk yang lainnya. Dan saya ingin mempertanyakan, Mbak Ipa, apa sih yang membedakan manusia itu dengan makhluk yang lainnya? Oh, pengetahuan IPA kan Nazlah. Ya. Manusia dan makhluk hidup lainnya itu ada kesamaan dan ada perbedaan. Kesamaannya itu sama-sama butuh makanan, minuman, istirahat, dan menikah supaya ia dapat tumbuh dan berkembang. Dan perbedaannya itu Zla, manusia memiliki sejumlah emosi yang bersifat etis, yaitu ingin memperoleh keuntungan dan menghindari kerugian. Dan manusia memiliki perhatian terhadap keindahan Zla. Nah Zla tahu nggak apa yang implikasi hakikat manusia itu? Nah, implikasi hakikat manusia itu Mbak ada 3, sebagai makhluk individu, sebagai makhluk sosial, dan sebagai makhluk spiritual. Dalam sampaikan dulu sebagai makhluk individu ya. Nah, yang pertama itu pencarian makna hidup dan tujuan hidup manusia adalah makhluk yang mencari makna. Yang kedua itu pengembangan diri. Setiap manusia memiliki potensi untuk berkembang dan mencapai aktualisasi diri. Yang ketiga itu pengambilan keputusan dan tanggung jawab. Nah, kalau sebagai makhluk individu itu yang Nazla ketahui. Oh iya, Ipa juga ingat Zla, implikasi manusia sebagai makhluk sosial juga ada loh. Apa itu Mbak? Kalau sebagai makhluk sosial, hubungan dengan sesama manusia, manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain Zla. Dan membangun masyarakat yang adil dan damai. Keadilan adalah fondasi bagi pendamaian dan kemanusiaan. Dan Zla, menjaga kelestarian alam dan lingkungan, manusia adalah makhluk khalifah di bumi yang bertanggung jawab untuk menjaga kelestarian alam. Itu disebutkan loh Zla dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 30. Oh iya. Nah, Nazla juga mengetahui ini Mbak, implikasi manusia sebagai makhluk spiritual. Apa tuh Zla? Mau tahu nggak? Mau banget. Oke. Pertama itu, manusia memiliki kebutuhan spiritual yang harus dipenuhi. Iya betul. Itu pengalaman religius dan hubungan dengan Tuhan. Iya pasti. Karena manusia adalah makhluk religius yang memiliki hubungan dengan Tuhan. Itu Ali bin Abi Thalib mengatakan seperti itu. Dan menjalankan nilai-nilai agama yang memberikan pedoman hidup bagi manusia. Itu terdapat dalam Al-Quran. Tapi kan Zla, perspektif berbeda tentang hakikat manusia. Dia mengatakan hakikat manusia merupakan topik kompleks yang telah diperdebatkan oleh para filsuf dan ilmuwan selama berabad-abad lah. Ada nih kata perspektif agama yang menjelaskan tentang hakikat manusia. Katanya itu gini, dalam pandangan Islam, manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang sangat memiliki potensi untuk menjadi khalifah di bumi. Itu disebutkan dalam Quran surah Al-Baqarah tadi ayat 30 Zla. Nah, Nazla juga tahu nih, menurut pandangan agama Kristen, apa tuh Zla? Itu manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang diciptakan menurut gambar dan rupanya. Itu kalau nggak salah dalam kitab Kejadian. Oh iya. Nah, itu. Kalau pandangan Hindu Ipa juga tahu Zla. Apa itu? Kalau dalam pandangan Hindu, manusia adalah jiwa yang terperangkap dalam siklus kelahiran kembali atau samsara dan berusaha untuk mencapai keselamatan Zla. Oh iya. Kalau misalnya hakikat manusia menurut perspektif filsafat gimana Zla? Ada, salah satunya itu ahli filsuf. Siapa? Plato. Plato mengatakan manusia itu Mbak terdiri dari 2 bagian. Apa tuh Zla? Jiwa dan raga. Nah, jiwa adalah bagian abadi yang berasal dari yaitu ahli filsuf. Siapa? Plato. Plato mengatakan manusia itu Mbak terdiri dari 2 bagian. Apa tuh Zla? Jiwa dan raga. Nah, jiwa adalah bagian abadi yang berasal dari dunia, ide. Sedangkan raga adalah bagian fana yang berasal dari dunia material. Nah,
Dan menurut pandangan Aristoteles, tahu Aristoteles? Tahu. Ahli filsuf juga kan? ya betul. Dia mengatakan bahwasanya manusia adalah makhluk rasional yang memiliki kemampuan untuk berpikir, berbicara, dan bertindak berdasarkan akal budi. Itu juga tahu Zla pandangan dari Jean Paul. Tahu kan siapa itu? Tahu, Ahli filsuf. filsuf juga. Katanya manusia adalah makhluk yang bebas dan bertanggung jawab atas pilihannya Zla. Oh iya. Kalau misalnya hakikat manusia menurut perspektif ilmu pengetahuan gimana ya Zla? Nah, menurut pandangan biologi nih, manusia adalah spesies primata yang berevolusi dari hominid Afrika. Oh. Nah, cuma itu saya tahu. Mbak Ipa mungkin ada mau nambahi tentang pandangan psikologi mungkin? Oh iya Ipa pernah ingat Zla dalam pandangan psikologinya. Iya. Manusia adalah makhluk kompleks yang memiliki berbagai kebutuhan, motivasi dan emosi Zla. Dan ada juga pandangan neurosisnya Zla. Iya. Manusia adalah makhluk yang memiliki otak yang kompleks dengan kemampuan untuk belajar, mengingat, berpikir dan lainnya. Oh, begitu. Nah, jadi nanti ingin bertanya, bisakah kita simpulkan dari hasil diskusi kita hari ini, Mbak? Oh, jadi kesimpulannya itu Zla menurut IPA, Iya. hakikat manusia adalah topik kompleks yang telah diperdebatkan selama berabad-abad. Tidak ada satu jawaban tunggal yang dapat menjelaskan hakikat manusia secara definitif Zla. Manusia adalah makhluk yang multidimensional dengan berbagai aspek termasuk fisik, psikis, sosial, dan spiritual seperti aspek memiliki implikasi yang signifikan bagi kehidupan manusia. Terus menurut Nazla, kesimpulan yang kita ambil dari pembicaraan kita ini apa? Nah, kalau menurut Nazla kesimpulannya, hakikat manusia adalah topik kompleks yang multidimensional. Ada beberapa perspektif tentang hakikat manusia, termasuk perspektif agama, filsafat, dan ilmu pengetahuan. Dan satu lagi yaitu kita jadi bisa mengetahui hakikat manusia penting untuk memahami diri sendiri, orang lain, maupun dan di keliling sekitar kita. Oh, jadi itu ya hakikat manusia sebenarnya Zla. Iya. Jadi baru paham. Oke, semoga video kita ini juga dapat memahami teman-teman yang lainnya. Oke. Syukron wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.